mengenai antropologi terapan. Baik, langsung saja perkenalan. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator atas nama Mamuria dengan NIM 2406085024. Samping saya, perkenalkan, nama saya Aisyah Hari Pratiwi dengan NIM 2406085017 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NIM 2406085017 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Fred Ashari dengan NIM 2408501030 sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Asmin dengan nomor NIM 2406085051 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Tiara Maulida Aprilia Sarjana Sabara dengan NIM 240608502005 sebagai pemateri kelima. baik, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja kami masuk di penjelasan materinya, yaitu yang dijelaskan oleh pemateri pertama, bagian pendahuluan jenis antropologi dan jenis antropologi terapan. Baik, terima kasih kepada moderator. Antropologi terapan adalah cabang ilmu antropologi yang menggunakan teori dan juga metode antropologi untuk menyelesaikan masalah nyata. Bidang ini membahas isu sosial, budaya, kesehatan, politik, hingga pembangunan. Istilah antropologi terapan pertama kali digunakan di Universitas Oxford pada tahun 1953. Antropologi terapan hadir agar ilmu antropologi tidak hanya menjadi teori di ruang akademik, tetapi juga bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat secara nyata. Selanjutnya itu antropologi terapan dengan antropologi akademik. Antropologi terapan biasanya digunakan di pemerintahan, lembaga kesehatan, di perusahaan maupun di organisasi sosial. Hal ini untuk mengatasi sesuatu atau beberapa persoalan nyata di kehidupan masyarakat. Antropologi akademik berfokus pada riset, teori, dan pengajaran di perguruan tinggi atau universitas. Di sini juga ada penjelasannya. Keduanya, baik antropologi terapan ataupun akademik, saling melengkapi. Penelitian akademik menjadi dasar praktik terapan, sementara pengalaman di lapangan memperkaya teori di dalam kehidupan akademik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya oleh pemateri ketiga, yang kedua yang akan menyampaikan mengenai jenis antropologi terapan dan antropologi fisik terapan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu jenis antropologi terapan. Pertama yaitu antropologi fisik, tentang mempelajari tubuh manusia, kepentingan kesehatan, forensik, olahraga, dan desain produk. Yang kedua yaitu antropologi arkeologi, tentang pelestarian situs sejarah dan warisan budaya. Yang ketiga yaitu antropologi sosial budaya, tentang analisis kebijakan pembangunan, pendidikan, iklan, dan kehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu linguistik, perencanaan bahasa, kurikulum pendidikan, serta komunikasi antar budaya. 4 cabang utama ini menunjukkan bahwa antropologi terapan dapat digunakan di banyak bidang sesuai kebutuhan masyarakat. Antropologi fisik terapan yaitu menggunakan antropometri, yaitu atau pengukuran tubuh manusia. Aplikasinya yaitu kesehatan, olahraga, perancangan kursi, pakaian, hingga kokpit pesawat. Dengan mengetahui ukuran tubuh manusia, kita bisa merancang produk dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan fisik manusia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya oleh pemateri ketiga yang akan membawakan mengenai studi kasus olahraga dan antropologi forensik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang studi kasus olahraga. Yang pertama itu penelitian sejak Olimpiade 1928 menunjukkan bentuk tubuh berhubungan dengan prestasi olahraga. Yang pertama, ini paling besar dan macam. Yang kedua,
penting dalam kategori. Nah, ilmu antropologi membantu pelaku menyesuaikan latihan dengan kondisi tubuh atlet sehingga hasilnya lebih maksimal. Forensik. Antropologi forensik itu menganalisis keadaan manusia untuk mengidentifikasi korban, bisa menentukan umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan penyebab kematian. Bisa juga dipakai pada kasus kriminal, bencana, hingga kejahatan sosial. Antropologi forensik penting untuk mendukung dan identifikasi korban dalam situasi darurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga yang telah menjelaskannya, dan selanjutnya oleh pemateri yang keempat mengenai ekonomi dan genetika dan kesehatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu ekonomi. Yang pertama, menyelesaikan desain alat dan ruangan kerja dengan tubuh manusia, contohnya kursi kereta, meja kantor, pakaian militer, dan kokpit pesawat. Ekonomi membuat manusia bekerja lebih nyaman, sehat, dan efisien karena alat yang digunakan sesuai dengan kondisi tubuh. Materi yang kedua yaitu bidang lain, neuroantropologi, yaitu hubungan budaya dengan otak. Yang kedua, model, yaitu desain pakaian sesuai bentuk tubuh masyarakat. Dan yang ketiga itu kedokteran, di mana ginekologi, ortopedi, pembuatan prostik anggota tubuh buatan, kesehatan masyarakat, riset penyakit, pola makan, dan gaya hidup. Yaitu antropologi fisik memiliki cukup luas, mulai dari laboratorium, rumah sakit, industri pakaian, hingga penelitian otak manusia. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kelima mengenai kontribusi pada isu sosial dan prospek masa depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, jadi genetika dan kesehatan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konseling genetik, di mana itu membantu keluarga memahami resiko penyakit keturunan. Yang kedua, ada screening genetik, yaitu deteksi dini penyakit bawaan. Ada juga eugenika, yaitu ide untuk meningkatkan kualitas keturunan, namun bisa saja menimbulkan debatan etis. Nah, ini tuh karena perkembangan genetika membuat antropologi itu terlibat dalam isu kesehatan, sekaligus membuka diskusi etika tentang masa depan manusia. Selanjutnya ada kontribusi pada ilmu sosial. Bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memberi data bagi sejarah seperti sosiologi dan juga arkeologi. Selanjutnya ada membongkar mitos ras superior dan interior. Selanjutnya ada menjelaskan peradaban fisik manusia sebagai hasil adaptasi, bukan dasar dari diskriminasi. Dan juga ada juga di penjelasan singkatnya, yaitu salah satu peran penting antropologi adalah menolak pandangan rasis yang menganggap ada ras yang lebih tinggi dan ada ras yang lebih rendah. Ini tuh mengacu ke prospek masa depan, yaitu penggabungan antara antropologi, akademik, dan juga terapan semakin dibutuhkan karena membuka peluang-peluang kerja seperti riset, kesehatan, pendidikan, industri, pembangunan, dan juga hukum. Di mana di masa depan antropologi akan semakin relevan karena mampu menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan praktis masyarakat pada saat ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menjelaskan mengenai materi. Lalu yang terakhir, saya sendiri akan menyampaikan kesimpulan, yaitu antropologi terapan menghubungkan teori dan praktik. Antropologi fisik terdapat bermanfaat dalam olahraga, forensik, ergonomi, mode, genetik,
meningkatkan kualitas hidup manusia. Baik, mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.